kita hari ini bahas tentang bagaimana manajemen fisioterapi pada kasus kardiorespirasi untuk anak ya. Nah, kita gabung sebenarnya kardiorespirasi itu kan ada jantung, ada pulmu. Nah, di sini kemarin Syulita nitip saya yang ngajar untuk kardionya. Sebenarnya kasus-kasus kardio itu hampir mirip sebenarnya sama dewasa. Cuma bedanya kalau anak-anak yang mungkin memiliki penyakit jantung bawaan, kemungkinan dia gangguan perkembangan juga ya. Nah, itulah kalian kemarin kan saya sudah kasih cara untuk fasilitasi tumbuh kembang. Masih ingat? Yang udah. Padahal kemarin ya. BCS kemarin. BCS kemarin. BCS yang diurus kemarin itu kan saya udah kasih tahu cara fasilitasi tumbuh kembang. Jadi hari ini saya nggak lagi kasih. Karena kan udah kemarin, jadi biar nggak tumpang ini. Ya, jadi untuk hari ini kita bahas anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan itu yang berada, kita set kasusnya itu yang berada di PICU atau MICU. Jadi di MICU. Ya, neonatal. Ini beda nih sekalian nih. Guling-guling tangan di atas mulu buat kesini. Oke, jadi kita set itu pasiennya ada di MICU atau PICU ya. Jadi kalau dia sebenarnya ada di modul itu kasusnya itu 18 bulan sebenarnya. Cuman dia problemnya batuk berdahak sama gangguan tumbuh kembang. Nah, sekarang saya mau kasih bagaimana kalian misalnya dihadapkan nantinya biasanya nih kalian di profesi ya, ini akan bertemu di rumah sakit Sanwar. Ya, jadi kenapa saya kasih biar kalian ada bayangan ya. Oke. Untuk awal pemeriksaan masih sama ya. Jadi kalau anak tetap ada ini ya. Ada riwayat kehamilan. Jadi anamnesisnya selain keluhan, kalian juga harus menanyakan riwayat kehamilan, prenatal, neonatal dan postnatal ya. Itu aja bedanya. Nah, untuk pemeriksaan fisik nah, di sini ada kalian harus periksa refleks. Pemeriksaan refleks, masih ingat? Lama itu udah menguap. Ingat dua. Pemeriksaan refleks primitif, masih ingat? Babins. Ya, biasanya banjir ya. Saking rutin ngoro gitu ya. Oke, itu yang kedua. Selain refleks, kalian juga harus periksa sensoris, pemeriksaan tonus, masih ingat? Pakai XOTR. Pakai apa? Mas. Scale. Oke. Dan lainnya ya. Oke. Nah, untuk tanda vital neonatus itu neonatus itu bayi baru lahir ya. Jadi tekanan darah normalnya 60 sampai 80 atasnya. Jadi bawahnya 40 sampai 40. Itu normal ya. Oke, untuk denyut jantungnya normal 120 sampai 160 kali per menit. Oke, nanti di MICU ya, kalian akan melihat monitor ini. Udah dikasih tahu Pak Ari? Udah ya, gambarnya aja. Oke, biasanya ya kalau nanti di ICU, NICU ini kalian akan melihat monitor ini
yang kalian lihat tanda vitalnya, ya. Jadi biasanya kalau ini itu heart rate di sini, terus ini saturasi oksigen. Terus kalau yang ini yang 20 ini biasanya RR, respirasi rate. Terus yang 120 ini biasanya tekanan darah. Ya, jadi dilihat ya. Terus bawahnya temperatur. Jadi saat kalian melakukan intervensi, lihat juga monitornya ya. Jadi apakah dia dalam batas normal atau tidak, ya. Oke, cek juga kesadaran neonatus. Ya. Biasanya sih ini kita nggak pakai dokter biasanya. Nah, pemeriksaan topometri. Jadi kalian harus lihat juga berat badan, panjang badan lahir sama lingkar kepala. Apakah dia dalam batas normal atau tidak? Ya, termasuk lingkar kepala. Karena kalau dia itu lebih besar daripada normal, kemungkinan dia ada hidrosefalus. Kalau lebih kecil, Microcephalus. ya. Oke, nah ini pemeriksaan primitif ya. Ya, saya sekilas aja ya. Kalian udah hafal kayaknya semuanya kan? Tinggal hafalin beberapa. Ya, routine sucking, palmar grasp, terus plantar grasp, flexor withdrawal, esophagus cross extension. Terus ada juga Babinski, masih ingat? Masih. Mana lakinya? Yang laki dari saya lupa ya. Masih ya, jangan sampai lupa ya. Kalau ini kalian pakai terus soalnya neuro, terus kardio juga kalian pakai ya. Ya, TNR, STNR dan lain-lain ya. Saya nggak usah jelasin karena kalian lebih pintar ya. Nah, oke, masuk ke sini. Jadi ada namanya pemeriksaan oral motor. Kenapa harus diperiksa? Karena Untuk neonatus. penting buat dia bertahan hidup. Buat bertahan hidup itu penting banget. Untuk dia bertahan Hidup. ya. Jadi biasanya dokter akan mengecek ini semua. Jadi nanti kalau dia itu nilainya rendah, kalian harus memberikan oral stimulasi. Kemarin sudah dijelasin oral stimulasi? Sudah. Good. Nah, itu dipakai ya, dipakai di sini juga. Jadi saat di NICU, bayi itu perlu oral stimulasi juga. Kalau pemeriksaan oral motornya itu mengalami nilainya rendah ya. Oke, nah pemeriksaan fungsi sensoris. Jadi kalian bisa memeriksa sensorisnya dari mata, ya, telinga, mungkin ya. Terus apa sih namanya? Kulit dan lain sebagainya. Biasanya ini akan diperiksa sama dokter. Jadi kalian harus tahu pemeriksaan apa aja yang diperiksa untuk anak atau bayi yang neonatus yang berada di NICU ya. Oke, pemeriksaan nyeri. Kalau ini kayaknya kemarin udah ya Udah. Kapan di itu? DP3FT. Udah bisa. Bikin jauh. Bukan. Uang beker pakai ekspresi muka. Soalnya saya harus lihat masa depan sih. Saya masa lalu saya masa lalu semua saya lupakan. Masa depan terus saya lihat. Ya, nanti dibaca ya. Oke, ini nyeri. Jadi kalau misalnya dia menangis, ya. Nah, lihat menangis atau enggak? Misalnya nih, bayi. Kalau enggak, berarti dia tidak mengalami nyeri. Itu maksudnya. Ya. Terus saturasi oksigennya. Kalau lebih dari
95 berarti tidak nyeri. Biasanya kalau ada kurang 30% atau lebih dari 30% dari ini, ya silakan. Ini kloter berapa? Saya absen di 40. Tuh, berarti kloter 2 deh ya. Iya. Ya, Oke, kalian bisa baca ya. Oke, yang ini kayaknya kemarin sudah di DP3SD ya. Coba diingat lagi ya. Kalau pemeriksaan itu semua udah kalian dapat soalnya. Jadi saya nggak mau jelasin lagi. Ya kalian di flashback lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, inspeksi. Nah, biasanya ya kalau bayi-bayi di neonatal, nah, dia akan cenderung lemas, terus geraknya tidak aktif seperti itu, ya. Nah, palpasi juga tonus ototnya itu gimana, ya. Terus pemeriksaan gerak, ya. Fleksi ekstensi, apakah ada? Jadi kalau kalian gerakin, kalau dia hipotonus, hati-hati ya, kan apa sendinya laksiti ya, jadinya kalian harus lihat fleksibilitas dari sendinya juga ya. Oke. Ini adalah pemeriksaan konturasi neuromuskular ya, atau kita sebut dengan balance score. Jadi kalau ini biasanya pakai inspeksi aja. Jadi kalau kalian postur, nah, ini postur bayi itu pas di tidur ya, apakah ya normalnya ini ya, dia akan fleksi semua, baik tangan baik kaki ya. Terus pergelangan tangannya biasanya begini ya, dia akan menekuk seperti ini. Oke, kalau misalnya seperti ini posturnya, biasanya anak-anak yang mengalami hipotonus, lemas ya. Oke, ini bisa kalian lihat ya, nggak usah dihafalin ya. Postur tapi Nah, nggak usah dihafalin untuk ujian. Saya tahu kok kalian isi ujiannya gimana gitu. Jadi nggak usah kalian hafalin ya. Yang penting kalian tahu caranya. Ya, jadi kalian harus inspeksi dari postur, terus pergelangan tangan, gerakan lengan, misalnya apakah dia begini, apakah dia begini. Nih, ada derajat. Ya, oke, sudut popltea, ya, lihat sudutnya apakah dia 180 derajat. Karena kalau bayi normal, kalian fleksikan hipnya, otomatis knee-nya itu juga fleksi. Dia jarang untuk ekstensi. Pasti dia akan otomatis karena ada refleks apa? Ada refleks namanya flexor withdrawal. Jadi refleks itu yang membatasi gerak ekstensi pada knee. Ya, jadi gerakan refleks itu yang membatasi ya. Terus ada, nah ini gerakan apa sih namanya, bahunya ya. Terus lutut ke telinga, apakah bisa lututnya ke telinga? Harusnya tidak ya. Harusnya enggak, karena ada refleks itu tadi. Jadi kalau kalian saat kalian fleksikan hipnya, otomatis dia enggak akan, lutut itu tidak akan menyentuh telinga ya. Oke, nah ini. Atau kalian bisa lihat bagaimana pemeriksaan NNE ya, jadi neonatal neuro behavior examination. Oke, kita baca dulu ya. Oke, jadi ada beberapa pemeriksaan ya. Yang pertama pemeriksaan tonus dan
bisa lihat postur, terus hampir mirip dia sama balat skor yang tadi. Hampir mirip dia. Tapi dia dipilah menjadi dua. Ada yang pertama pemeriksaan postur tonus dan pola motorik, yang kedua ada pemeriksaan refleksnya. Jadi kalian harus periksa juga refleks. Jadi kalian cuma pakai NNE ini aja sudah cukup sebenarnya ya. Oke, masuk ke intervensi ya. Oke, itu tadi pemeriksaan yang kalian bisa lakukan untuk bayi-bayi yang ada di NICU khusus ya. Nah, Visio gimana sih apa saja sih pemeriksaannya? Itu tadi banyak ya. Sebenarnya kalian pemeriksaan tadi itu biasanya sudah diperiksa sama dokter spesialis anak di NICU. Itu pengalaman saya ya. Jadi kalau kalian masuk ke NICU biasanya hanya pemeriksaan yang pertama tonus otot, terus ROM, apakah ada laksiti atau enggak, terus pemeriksaan refleks. Itu aja. Ya itu aja yang penting sebenarnya. Ya. Karena kalau kalian sudah memeriksa itu, misalnya nih tonus, misalnya dia, nih ya contohnya, dia tonusnya lemah, berarti otomatis kan seperti ini yang bayinya. Nah, apa sih intervensi yang bisa kalian lakukan? Balik lagi ke minggu. Oke, bol bisa, neurosensor, apa lagi? Stimulasi dari postural boleh, apa lagi? Balik lagi ke neuro. Baru lewat. Belum saya tanya yang semester 2 baru. Belum saya tanya refleks semester 2 loh ya. Semester 2 refleks. Belum saya flashback lagi ke tahun-tahun sebelumnya. Apa lagi? Balik lagi ke neuro. Aproksimasi. Nah, itu ya. Jadi kalau dia ada tonus ototnya lemah atau hipotonus, kalian bisa lakukan aproksimasi neurosensor di dalam inkubator. Jadi kalau di NICU ini ada kotak nih, ya kalian bisa imajinasi, berimajinasi ya. Jadi ini kotak, bayinya di sini. Jadi kalian akan masuk tangannya aja. Jadi ada lubang itu untuk masukin tangan. Jadi kalian bisa ngecek dan palpasi di sana. Semua yang kalian lakukan itu di sana. Ya di box itu. Oke. Nah itu kalau dia tonus ototnya lemah. Ya. Kalau dia refleks sakingnya nggak ada, apa yang kalian stimulasi oral. Ya, good. Nih, yang kedua stimulasi oral. Masih ingat? Jangan pelajari lagi ya, jangan tumpang tindih. Ya, jadi memang kardio, neuro itu hampir gini dia. Kalau anak-anak ya, hampir menjadi satu dia. Soalnya apa? Kalau anak PJB ya mungkin ASD, terus apa namanya tetralogy of Fallot, PSD itu otomatis pasti dia ada di NICU dan otomatis refleks-refleks yang ada itu biasanya melemah atau tidak ada sama sekali. Nah, yang kedua bisa jadi dia prematur lahirnya, ya kan? Oke, kayak gitu. Jadi kalian harus flashback lagi ke neuro, karena kalau bayi neonatus itu perlu adanya stimulasi.
kalau sudah besar, ya misalnya umur kalian kalian udah nggak anak-anak ya. Misalnya SD deh, SD, tapi dia punya penyakit jantung bawaan, SD, ya beda. Dia kan sudah activity. Ya kalian masuknya ke kardio murni gitu. Jadi kayak aktivitas fungsionalnya bisa seperti apa, kalian harus yang boleh nggak boleh yang mana. Jadi kalau fokus di NICU itu flashback lagi kalian ke minggu, ya. Oke, itu intervensi bisa kalian lakukan. Yang pertama pengaturan posisi atau positioning. Oke, positioningnya seperti apa? Ya. Oke, positioningnya bisa terlentang, ya. Nah, kalau dia biasanya kalau dia hipotonus, bayi itu harus difleksikan semua. Untuk apa? Biar dia nggak kadung fleksi, biar dia nggak kadung tiba-tiba. Kalau misalnya Stimulasi apa? simulasi dari refleks flexor yang tadi sih Fisya. Reflex flexor, oke. Flexor withdrawal. Iya. Oke, ada lagi? Buat mencegah ininya semuanya gitu ya, biar nggak kadung ngeplek gitu. Iya. Ada lagi? Stimulasi. Oke. Boleh. Weight bearing, fungsinya untuk memberikan dan meningkatkan tonus. Ya. Jadi kalau posisinya, jadi ada 4 jenis positioning ya. Yang pertama terlentang. Ya, jadi terlentang ini nanti tangannya ini harus diganjel bantal ini ya, harus difleksikan. Terus kakinya juga diganjel bantal seperti ini. Ya. Terus kepalanya juga harus diganjel bantal tinggi lagi dikit. Jadi lehernya harus agak fleksi sedikit, ya. Terus posisi miring, yang ini. Pasti nanya kalian, itu kenapa diikat? Biar nggak kemana-mana. Pindah. Ya, kalau dia hipotonus biasanya balik dia lagi tangan ini, dia nggak mau fleksi, dia ekstensi biasanya, karena dia lemah. Nah, kalau posisi miring ini harus fleksi juga, ya. Terus tangannya ini dibawa ke atas seperti ini. Tangan yang di atas difleksikan dan kakinya juga difleksikan. Jadi kayak dia di dalam kandungan. Yes. Oke, kalau tengkurap, ya, sama. Jadi ini diganjel bantal, nah kakinya biasanya difleksikan ke samping. Ya. Oke, digambar ya. Ya, kepalanya dimiringkan kanan atau kiri, ya. Oke, kalau posisi duduk yang ini ya, sebelah sini. Posisikan duduk. Oke, nah positioning prinsipnya adalah anak harus ada di midline, anak harus simetris, semi fleksi, ya, dilakukan 2-3 jam sekali. Tetapi harus dievaluasi pada tahun ya, setelah melakukan positioning. Nah, biasanya positioning ini kita ajarkan ke orang tua. Jadi nggak mungkin kita setiap 2 jam sekali fisioterapi sekan ke juga. Jadi yang kalian ajarkan orang tua atau perawat yang ada di sana, ya. Oke, next. Nah, intervensi yang kedua ada stimulasi oral. Ya, udah, nggak usah saya jelasin lagi ya. Kalian udah pintar, ingat lagi ya. Nah, sebenarnya stimulasi oral yang kemarin kalian lakukan itu non nutrif sucking. Jadi tidak menggunakan
menggunakan susu atau apapun ya. Nah, kalau kalian sudah melakukannya, biasanya akan dibarengi dengan teknik yang nutrif sucking, jadi pakai air susu biar dia bisa minum itu seperti apa. Itu evaluasinya ya. Oke, yang selanjutnya ketiga ada massage pada neonatus. Massage fungsinya itu Stimulasi. hah? Stimulasi sensoris. Lagi? Sudah ada yang baca relaksasi. Yang dibaca ya. Nah, sebenarnya kalian pernah nggak baca penelitian massage pada bayi itu bisa meningkatkan berat badan? Nggak pernah? Baca. Ada jurnal massage pada anak prematur dengan BBLR itu dapat meningkatkan berat badan yang sangat signifikan. Ya. Nah, anak-anak yang mengalami biasanya PTSD dan lain sebagainya, itu kan biasanya beratnya ya paling kurang dari 2.500 ya. Itu bisa kalian berikan massage ya. Oke, bisa kalian berikan massage itu di seluruh bagian tubuh sehingga kalian bisa memberikan stimulasi sensoris, bisa memberikan meningkatkan kualitas tidurnya ya, terus bisa meningkatkan berat badannya dan bisa meningkatkan tonus ototnya. Oke, untuk di seluruh badan. Nah, boleh juga di limbs massage, jadi untuk di ekstremitas atas, bawah dan sebagainya ya. Oke, yang selanjutnya adalah passive roam. Kalian harus melakukan passive roam exercise. Untuk apa? Memelihara fleksibilitasnya. Udah ada. Untuk dada. Untuk memelihara fleksibilitas. Tapi ingat, kalau anak dengan hipotonus, kalian harus berhati-hati ya, jangan sampai dia dislokasi. Oke, jadi gentle passive roam ya. Oke, yang selanjutnya adalah fasilitasi gerak aktif pada neonatus. Jadi kita bisa melakukan fasilitasi gerak oralnya, terus fasilitasi gerak ekstremitas, ya. Jadi ini caranya. Oke, flexor withdrawal itu bisa aktif jika kalian berikan sentuhan pada telapak kaki. Bayi itu akan refleksnya, ya, responnya bayi itu akan memfleksikan ekstremitasnya. Nah, kalian untuk fasilitasi gerak aktif, ya, kalian bisa stimulasi di bagian telapak kakinya, ya, terus aktifkan refleks flexor withdrawalnya, terus kalian berikan dorongan ke depan. Jadi gini, saat bayi itu fleksi, ini otomatis dia akan fleksi. Tapi kalian berikan dorongan dia ke ekstensi. Itu akan memberikan gerakan aktif pada bayi tersebut. Jadi kita stimulasinya pakai refleks. Ya. Terus misalnya fasilitasi oral, sekalian kalian fasilitasi wajahnya bisa juga. Oke, fasilitasi gerakan menyilang. Ya, gerakan menyilang bisa seperti ini. Gunanya untuk apa? Proprioseptif. Kalau proprioseptif itu lebih ke aproksimasi ya. Kalau gerakan menyilang
Koordinasi. Betul. Lagi? Nah, jauh banget. Tahu apa? Jadi anak ini harus tahu midline, tengah. Jadi kalau kalian menghilangkan sini, ini anak akan terstimulasi bagian midline-nya dia. Ya, jadi koordinasi dan lain sebagainya itu bisa diaktifkan seperti itu ya. Jadi fasilitasi yang pertama bisa dengan menendang, ya. Jadi stimulasi telapak kakinya, terus kalian dorong kakinya ke ekstensi. Oke. Yang kedua bisa gerakan menyilang seperti ini. Oke. Atau fasilitasi pakai aproksimasi, ya. Aproksimasi kayak apa? Nah, boleh ini ya. Nih dipegang di sendinya, kalian tekan ke arah sini dulu. Terserah mau kalian range of motion mau kalian full, jadi dari sini terus kalian tekan, terus di sini boleh, dari arah sini boleh, yang penting kakinya lurus ya. Tangan juga sama, kalian boleh seperti ini, tapi fiksasi ininya ya, elbow-nya ya. Jadi kalian berikan tekanan seperti ini. Oke, di terang juga boleh caranya. Nah, kalau dipicu kalian bisa lakukan didudukkan dulu, ya, dinginkan, terus kalian dudukkan seperti ini. Boleh kalian pegang seperti ini dia, terus berikan aproksimasi ke di terangnya. Soalnya dia kecil. Pasti kalian kalau lihat lucu, ih bayinya kecil banget. Takut kan kalian pegang? Oke, itu bisa dilakukan ya. Oke, selanjutnya stimulasi sensoris. Ya tadi aproksimasi dan lain sebagainya. Taktil itu bisa kalian pakai neuro sensor. Masih ingat? Neurosensor masih ingat? Bisa dilihat. Oke, nah selanjutnya ada chest physiotherapy. Ya. Oke, karena dia pasti ada dahak ya, pasti. Kalian bisa postural drainase, clapping, tetapi ingat kalian harus cek apa? Tanda vital, kontraindikasi sama indikasi ya. Jadi harus cek kontraindikasi baru kalian bisa lakukan chest physiotherapy ya. Nah, yang terakhir ada edukasi untuk orang. Ya, nah ini penting ya. Jadi konsep family care, center care ini salah satu pendekatan untuk membangun sebuah hubungan yang partnership. Jadi gini, anak itu kita memberikan intervensi pada anak itu enggak kita aja yang harusnya melakukan intervensi, tetapi orang tua juga. Ya, jadi kalian boleh mengajarkan clapping, vibrasi, atau posisi postural drainase sama orang tuanya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Dan kalian harus mengajarkan positioning yang tadi. Jadi caranya positioning itu seperti apa, ya, caranya stimulasi itu seperti apa, itu harus kalian ajarkan sama orang tuanya. Karena nggak setiap hari kan, kalau maksudnya nggak setiap jam itu kalian bisa melakukan positioning untuk anaknya ya. Gitu ya. Jadi intervensi yang bisa kalian lakukan di micu hanya itu saja. Yang pertama apa? Positioning. Yang kedua stimulasi oral. Yang ketiga massage. Yang keempat passive from, ya, gentle passive from. Yang kelima fasilitasi ya. Yang keenam stimulasi sensori. Pakai neurosensor juga bisa
fisioterapi, dan yang terakhir edukasi. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Enggak? Oke, yang ini udah saya jelasin kemarin ya. Nggak usah dijelasin kan? Oke, besok gini. Untuk ujian, ya. Jadi bagaimana kalian nanti di ujian, contoh kasusnya itu seperti apa ya? Itu aja ya. Jadi kita bisa praktek sama-sama, oke? Jadi setiap orang biar nggak beda-beda ya. Oke, mungkin saya akan samakan dengan rubrik penilaian. Jadi saat kalian ujian itu biar sama semuanya, ya. Ya kalau nggak lupa. Kan semua orang beda-beda kan, gugup gitu kan. Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang gugup kan? Siapa tahu lagi. Ada kepastian safety, ya. Terus ada pemeriksaan, diagnosis, intervensi, perencanaan intervensi, evaluasi, dan dokumentasi. Oke, itu hampir mirip sama Neuro. mirip. Nah, nanti soalnya itu ada yang fase neonatus, ya. Ada yang fase di pulmu aja. Jadi cuman ya kasusnya paling asma, pneumonia, bronkitis, terus yang bronkiolitis, bronkiolitis ya seperti itu. Ya, itu aja. Nggak terlalu banyak. Terus nggak bisa bedain lagi ya. Intinya kemarin kan saya sudah kasih kemarin kan sudah saya kasih tabel ya. Nah, kalian oke, biasanya tuh saya paling asma, pneumonia, bronkitis gitu. Tiga itu aja karena itu paling banyak kasusnya. Dan di MICU. Ya, MICU itu paling penyakit jantung bawaan itu masuk ke sana. Ya, penyakit jantung. Oke, cara bedainnya tiga ini. Asma, sesak. Kalian udah tahu sesak karena debu, gitu. Misalnya karena olahraga dan lain sebagainya itu kalian udah tahu pasti ada alergen atau ada aktivitas berlebih. Ya, oke. Oke, yang kedua itu pneumonia sama bronkitis. Biasanya di sini agak mengecoh. Ya, nanti clue-nya adalah di sputumnya. Yes. Kalian lihat sputumnya. Kalau warnanya hijau berarti pneumonia. Kalau dia putih atau kuning bronkitis. Nah, bronkitis itu ada dua. Akut dan kronis. Kalau yang akut ya, nanti ada clue soalnya adalah anak usia biasanya di bawah 1 tahun saya kasih. Saya 8 bulan mengalami batuk produktif selama 10 hari. Kalau udah seperti itu soalnya berarti dia akut. Betul, bronkitis akut. Jangan salah. Ya. Ini saya udah kasih contekan kan. Enggak, kan. Terus yang kedua ada kronis. Nah, kronis clue-nya itu berbulan-bulan. Saya akan buat di soalnya itu lebih dari 1 tahun umurnya. Bisa 3 tahun, ya. Anak umur 3 tahun mengalami batuk, ya, batuk produktif selama 3 bulan terakhir. Sembuh, hilang. Misalnya saya kasih
Misalnya satu bulan terus hilang lagi, hari ini batuk lagi misalnya kayak gitu. Itu berarti kronis. Ya, oke, dah saya kasih dulu kan. Gampang kan? Oke, gampang. Apa susah? Nah, itu clue-nya ya untuk diagnosis. Oke. Nah, untuk komunikasi terapeutik dan ya komunikasi efektif kalian pasti udah bisa ya. Sapa, tanya nama, ingat tanya nama ya. Walaupun tidak tanya diagnosis, ibu nggak usah lagi seperti itu ya. Jadi gini, kan soalnya udah ada. Iya. Kalian konfirmasi aja, ibu anaknya siapa? Atau enggak dia kan masih bayi, ya tanya ibunya. Kalau misalnya dia anak SD gitu tiba-tiba dia tanya adiknya. Atau enggak umurnya lebih dari 5 tahun, adik namanya siapa? Itu boleh ya. Ada lagi batuk ya. Ya tanya seperti itu boleh. Nah, keselamatan pasien itu adalah apa yang bisa kalian lakukan? Cuci tangan, right. Kalau dia batuk kalian pakai masker. Oke. Nah, kalau soalnya di NICU kalian pakai handscoon. Kalian pakai handscoon. Ya. Atau enggak kalian udah pakai masker sama handscoon udah pas ujian tinggal ya udah gitu. Karena kalau kardio umum harus pakai masker dan handscoon. Ya, boleh pakai. Kalian nyiapin sendiri sebelum ujian kalian pasang dulu. Boleh? Boleh. Nanti yang penting kalian cuci tangan. Anggap aja pakai hand sanitizer gitu ya. Cuci tangan. Ya, jadi itu keselamatan pasien. Dan saya pengen lihat kalian bagaimana kalian memperlakukan boneka ini sebagai bayi. Jangan sampai kalian menikah. Ya, diambil kayak biasa gitu. Saya digendong gitu boleh. Kalau di NICU, misalnya kalian mau lakukan positioning gitu ya. Ya udah kayak positioningnya kalian jelasin ada 4 gitu misalnya. Ya udah kayak kalian sama bayi gitu, terus seperti apa touchnya, ya terus dipegang seperti ini. Jangan kalian balik gitu kayak gitu, ya itu enggak ya. Jadi misalnya kalian mau posisi tengkurap, saya contohin nih posisi tengkurap kayak gini ya. Nah kalian ada yang tengkurap ini, pokoknya selembut mungkin ya. Nanti diganjil bantal itu misalnya. Oke, ya sudah pakai ini sekarang ya. Oke, itu untuk pasien safety. Oke, saya ajarin dah sekarang. Nah, untuk pemeriksaan kemarin itu pilih salah satu ya? Dua. Oh, dua ya? Iya, bisa. Pemeriksaan dua. Pemeriksaan ini ya? Khusus. Iya. Oke, nanti di soal itu sudah ada hasil pemeriksaannya. Kalian hanya mempraktekkan dan membaca hasilnya. Paham? Kalau misalnya di neonat, di NICU itu ada misalnya refleks, terus ada pemeriksaan tonus, terus ada pemeriksaan misalnya ROM. apa sih Oscul. sputum ada di mana gitu. Saya pasti sputum basal ini anterior dan lain sebagainya itu saya pasti kasih. Nah kalian boleh, kan ada 3 misalnya pemeriksaan udah ada hasilnya, kalian boleh pilih waktunya berapa ya? 10 menit. Oke, nanti di saya pemeriksaan 1 aja, tetapi intervensinya ada 2. Oke, ya. Jadi pemeriksaan pilih salah satu. Misalnya ada 3 nih.
pilih misalnya kalian mau refleks, ya udah pemeriksaan refleks kalian contohin. Siap ya, saya mau apa ibu? Nah ingat minta persetujuan sama ibunya. Ya, jadi sebelum kalian melakukan apapun, ibu, adiknya saya mau periksa apakah ibu setuju dan mau dilakukan intervensi apakah ibu setuju? Oke, udah lakukan pemeriksaan. Saya kalian mau lakukan mau tahu ini ya, saya pengen pemeriksaan dan intervensi itu nyambung, paham nggak? Jadi kalau kalian pemeriksaannya auskultasi, intervensinya harus CPT. Oke, satu-satu aja. Ya gampang kan? Iya. Ya, tapi harus nyambung, nggak boleh kecok-kecok. Paham? Iya. Kalau kalian mau tonus otot, pemeriksaan tonus otot nih, boleh kalian pilih salah satu fasilitasi atau positioning atau ROM exercise. Harus nyambung tapi paham nggak? Oke. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada yang kurang jelas? Daniel? Positioning. Ngerti nggak? Paham nggak? Ngerti ya? Jadi misalnya pas ujian kamu mau periksa auskultasi, terus intervensimu harus sama hasil yang kamu dapat. Berarti intervensinya apa? CP. Chest fisioterapy. Ya, baik itu postural drainase, clapping dan vibrasi. Oke, itu ya. Kalau kamu mau refleks primitif, oh ternyata refleks oralnya nggak ada, berarti kamu apa? Oral stimulasi. Ya, gitu ya. Jadi harus nyambung. Oke, saya pengennya seperti itu. Jadi biar kalian itu besok ada bayangan kalau kalian periksa ini nanti intervensinya apa. Ya. Oke, sama halnya kalau di anak-anak juga. Ya. Tapi kalau ini biasanya ya lain ya. Kalau kalian misalnya nih sesak nafas, berarti apa? Kalian pemeriksaannya apa? Ayo. Box skill. Box skill. Box. Kalau anak-anak bisa box skill? 6 minutes mungkin tes itu. Enggak sih bisa. Kayak apa? Paling gampang. Nah, sekolahnya RR. Kalian ini tinggal gimana cara periksa RR? Jadi, hah? Gimana caranya? Di monitor. Apa? Udah nggak pakai monitor ya? Gimana caranya? Lihat. Inspeksi nafasnya. Tapi kalian gimana caranya inspeksi tapi nggak ketahuan? Ajak ngobrol gitu boleh. Atau ya kalau paling gampangnya, misal nih kalian tidurin anaknya, tidurkan, maksudnya ditaruh di tempat tidur gitu ya. Terus boleh kalian taruh kertas atau apapun tisu di atas perut atau dadanya. Jadi kalian sambil ngobrol sama anaknya, kalian bisa cek RR-nya, naik turun kertasnya ini bisa terlihat. Itu cara gampang. Ya, terus pakai jam. Pakai jam ya. Jadi ngitungnya boleh pakai jam. Ya ngitung aja kalian. Iya sih. Nah, misalnya dia kalian hitung 15 detik aja kali 4. Nah, kalau kalian periksa RR
intervensinya apa? Nah, breathing exercise. Ya. Nah, Kayak gitu. Aduh, Hafi. oke. Oke, breathing exercise ya. Sebenarnya kayaknya di situ ada. Ya, ini kan 18 bulan ya, berarti dia nggak dimicu ya. Oke, saya contoh soalnya gini deh. Kalau saya sih tahu suruh main. Oke, ini kan kurang lengkap ya. Nanti saya nanti di secret ini saya kasih warnanya apa. Terus kan ada batu tidak efektif, terus mudah lelah saat bermain dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini kan nggak usah ya. Biasanya saya akan hanya berikan jangka pendeknya aja. Tapi kalian harus jawab jangka panjangnya juga apa, ya. Oke, nanti di sini soalnya misalnya nih, ini kan udah ada diagnosisnya. Mungkin saya nggak akan kasih diagnosisnya, saya batuknya berapa lama, terus warna sputumnya itu apa, terus habis itu, nah ini keluhannya batuknya tidak efektif, terus sputumnya ada di mana? Biasanya seperti itu, ya. Oke, nah terus, nah tadi kan RR ya. Breathing exercise. Sini itu ada dia. Ini bedanya ya. Jadi kalau ada soal dia itu balita 1 sampai 5 tahun gitu misalnya kasusnya. Nanti breathing exercise-nya bisa kalian pilih nih salah satu. Tiup balon atau meniup kincir angin, main latihan pernapasan melalui permainan apapun. Jadi bukan tarik nafas, tahan, buang melalui mulut. Agak sedikit berbeda ya. Jadi kalian pakai permainan. Saya pengennya seperti itu. Jadi breathing exercise-nya baik dia misalnya kalian mau pakai diaphragmatic breathing gitu.
Gimana caranya diafragmanya? Tidurin kasih boneka. Boleh pakai mainan gitu ya, boleh. Tapi kalau kalian mau full sleep breathing gampang ya, disuruh niup balon bisa, disuruh tiup gelembung, terus disuruh tiup kincir angin dan lain sebagainya itu boleh. Jadi saya minta bedanya di sana, jadi pakai permainan. Oke? Oke. Ya. Ya. Susah? Nah, gampang ya. Gampang. Nah, kalau misalnya nih soalnya lebih dari 5 tahun, terus kalian kasusnya misalnya dia mau RR, terus kalian mau pakai apa? ACBT. Hopping, kalau bisa. Oke. Udah belajar hopping? Nggak bisa. Oke, nanti kita belajar hopping. Masih ada waktu banyak-banyak ya. Oke, boleh pakai permainan juga ya. Tambah batu. Oke, nah tujuannya. bedanya. Tapi kan aku kan batuknya karena gatel, bukan ada sputum. Aku gatel gara-gara radang. Tiga kali ya. Emang dah itu. Tapi gak bisa semua. Misal nih kalian asesmennya itu udah Kak, jadi auskultasi kan? Pemeriksaannya auskultasi. Jadi diagnosisnya adalah retensi sputum. Jadi penumpukan sputum pada jalan nafas. Ya. Jadi tujuannya jangka pendeknya adalah mengurangi sputum untuk membersihkan jalan nafas, ya kan? Terus jangka panjangnya apa? Biar Aktiviti, ya. Dia bisa bermain seperti yang lainnya. Ya. Nah, intervensinya chest physiotherapy. Kalau dia itu, jadi kalian lakukan postural drainase, flapping dan vibrasi. Kayak gitu maksudnya. Jadi saya pengen kalian jawabnya runtut kayak gitu. Sama diagnosisnya juga. Jadi gini misal diagnosisnya ya. Diagnosisnya retensi sputum yang mengakibatkan kayak gini. Adanya retensi sputum di area yang mengakibatkan gangguan jalan nafas akibat et causa pneumonia. apa? Pneumonia. Terus misalnya kalau asma Adanya sesak penyempitan akibat akibat alergi alergi et causa. asma. Jadi kalian jawabnya kayak gitu untuk diagnosis. Itu diagnosis. Ya, diagnosis fisioterapi. Jangan kalian jawab diagnosisnya asma ini Bu gitu. Enggak itu dokter. Jangan gitu, berarti ada pengurangan nilai di sana. Oke. Mungkin tidak lengkap. Kan ada range nilai ya. Iya. Kalau lengkapnya itu harus diagnosis fisioterapi. Ya, jadi impairment-nya sebabnya apa, baru diagnosis medis. Ya. Oke. Kalau kalian jawab diagnosis medis saja, boleh, tapi ada pengurangan nilainya. Tidak lengkap ya jadi. Misal nih nilai 3 harus ada impairment, harus ada Activity limitation sama participasi limitation. activity limitation boleh, sama ya diagnosis medisnya. Kalau nilai 2 mungkin salah satunya kalian nggak ada, misalnya itu karena pneumonia misalnya. Berarti kan salah satunya nggak ada tuh nilai 2. Kalau kalian jawab diagnosis medis saja berarti nilainya 1. Kalau kalian salah, No. course nol. Ya mungkin. Kalau saya udah kasih kisi-kisi yang kayak gini, saya harap tidak salah ya. Enggak, udah benar kok waktu
Ya saya harap. Saya nggak tahu. Ngeblend gitu ya. Nah, oke, biasanya kalau asma itu kalian boleh pilih salah satu ya. Kalau mau mengurangi sesaknya biasanya pakai breathing exercise. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita praktek. Kita akan mempraktekkan cara clapping, vibrasi, dan huffing. Ya. Oke, ini ada bed. Boleh kalian kita back to the. Dia kan posisinya begini nih. Nah, kalau ini anak ya, anggap aja ini anak. Kalian clappingnya pakai satu tangan aja, tapi 5 jari. Oke, gini ya bentuknya, jangan begini. Kalau ini namanya nabok. Kalian harus clappingnya seperti ini. Gini. Dosisnya berapa? 3 sampai 5 kali. Oke. Di posisi yang sama. Jadi kalau postural drainase saya seperti ini, seperti yang contoh, kalian boleh lakukan. Ya, ini kebesaran kan kalian. Oke. Nah, di posisi yang seperti ini, kalian bisa clapping 3 sampai 5 menit. Oke. Di bagian area segmen sputumnya aja. Oke? Udah? Selesai 3 sampai 5 menit, kalian lakukan vibrasi. Ya. Berapa dosisnya? 4 sampai 5 kali aja. Kok sama? Tadi saya bilang sama. Coba kalian lakukan vibrasi 3 sampai 5 menit. Coba tangannya gimana? Coba. Oke. 4 sampai 5 kali. Ingat, dosis clapping 3 sampai 5 menit, vibrasi 4 sampai 5 kali. Jangan salah. Sudah saya kasih tahu nih. Kalau rame-rame biasanya ada aja yang keliru. Oke, gitu ya. Oke, silakan. Kalian, nah ini untuk anak-anak. Lanjut kita ke bayi. Oke, bayi. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini atau kalian mau pakai. Nah, ini boleh juga. Ya. Jadi ini di lobus kanan atas ya. Kanan. Oke. Jadi kalau bayi kalian pakai 3 jari. Jadi posisi jarinya seperti ini. Boleh gini, boleh dilipat ini, gimana ya nyamannya kalian. Tapi jarinya harus kayak gini, jangan seperti ini. Seperti ini. Oke, yang nyentuh hanya jari 3 ini aja. Ini boleh. Oke, di sini 3 sampai 5 menit. Sama. Ya. Ini bayi berasa. Bayinya berasa ya. Oke, seperti ini 3 jari. Oke. Vibrasi enggak 3 jari. Tetap 5 jari. Ya, vibrasi. Oke, dah. Karena tahu dia benar atau enggak, kalian boleh palpasi di bagian. Jadi kalau cuma gini, itu enggak. Ini otot perut tapi enggak. Kalau ini ya. Jadi kalian itu ya caranya. Intinya kalian harus palpasi di otot diafragma.
Dia kekrut, tapi nggak bisa dia kayak gini. Oke, itu ya opsi yang benar. Oke, kalau kalian mau breathing exercise, ya terserah kalian mau pakai tiup basol, tiup lilin boleh, apapun. Ya oke, kalau ada triflow boleh. Triflow. Tahu triflow? Kayaknya ada di sini. Nanti paling yang di dewasa kita lihat. Biasanya kalau saya biasanya kalau di rumah sakit ya, dulu saya di rumah sakit punya saya bawa triflow kemana-mana. Yaitu untuk tarik nafas. Kalau full sleep breath kan dia untuk hembuskan untuk ekspirasi. Kalau triflow untuk inspirasi. Jadi saat dia selalu itu ada bola-bolanya. Ditarik. Dia ada bola-bolanya. Nah, kenapa bagus untuk anak-anak? Karena ada bola-bolanya. Seru mainnya ya. Nanti mungkin di dewasa kalian belajar pakai. Disedot. Sebenarnya triflow itu bisa dihirup, bisa dihirup. Bisa. Oke, itu aja sih sebenarnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, visual dia ajarin batu efektif. Anak. Kita harus bermain apa permainannya? Oke, saya ngomong bermain itu bukan batu efektif ya. Breathing exercise yang pakai permainan. Kalau batu efektif ya biasa. Batu efektif jadi gini, kalau ada anak yang lebih 5 tahun, jadi sudah di atas balita, ya, itu kalian boleh pakai batu efektif. Lebih gampang memang diajarin. Cuma kalau enggak, biasanya kalau bayi itu yang di bawah 5 tahun ya, balita itu susah dia untuk kalian ajarin batu efektif. Kalau batu efektif ya sama kayak happy, tapi batuk. Jadi mau kasih apa cuma kita kasih instruksi? Enggak. Biasanya cuma kasih instruksi aja. Nah, kalau batuk ya kalian tahu batuk soalnya kemarin kan saya ngajarin anak saya lagi batuk kan. Memang batuknya itu kalau pada anak-anak nggak sekuat kita. Jadi dahaknya masih, cuman kita ajarin memang ini kan. Tarik nafas dulu, tarik nafas, hembuskan dari mulut, ditiup. Saya ajarinnya kayak gitu. Jadi kayak gini ya, lihat, suruh dia lihat nih. Tarik nafas dulu, tiup, lagi tarik nafas 2 kali, tiup. Nah, tarik nafas sekali lagi, batuk. Nah, kalau pada anak, ya, ajarannya memang sama seperti itu. Cuma hasilnya yang berbeda sama dewasa. Kemarin saya ajarin anak saya batuk, dia memang lagi batuk kan, batuk pilek. Cuma batuknya itu lemah sekali, maksudnya gini, jadi batuknya cuma gini. Jadi dahaknya itu sedikit kali keluar, padahal saya tahu dahaknya itu di anterior sini. Wah, kalau dia cuma batuk dahaknya udah kayaknya di tenggorokan gitu. Jadi di atas ya nobusnya. Cuman kalau di atas tuh lebih gampang kita ajarinnya batu efektif karena dahaknya udah bentuk di bronchus. Jadi memang kekuatannya sih menurut saya yang berbeda anak sama dewasa. Caranya sama, cara ngajarinnya sama, cuma kekuatannya aja yang berbeda.
caranya gimana kita ngajarin biar dia punya kekuatan, maksudnya biar dia mau bantuin lagi. Biasanya kemarin saya ngajarinnya 3 kali. Nah yang ketiga ini baru bisa dia ngeluarin dahaknya bener-bener yang yang kental dan kuning itu baru keluar. 3 kali saya ngajarinnya baru bisa dia keluar. Nah mungkin setiap anak itu beda-beda ya. Kalian boleh ngajarinnya sampai 3-5 kali ya. Ngajarin batu efektif itu boleh 3-5 kali dosisnya. Ngajarinnya sama kayak dewasa ya. Sampai kalian benar-benar punya ngeluarin seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu kan ada pegangan apa ya? Pegangannya itu apa sosialnya? Kayak hopping. Jadi kalau anak yang misalnya di balita di bawah 5 tahun, kan kalian mungkin tidak bisa ngajarin hopping ya dengan benar ya. Biar bisa kalian pakai tikal manuver. Ditekan aja di sini. Iya. Oke, itu akan merangsang batu. Itu hampir mirip sama apa? Oke, ada lagi? Ada lagi? Udah ya? Bisa kan? Bisa?